Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwati fillah, pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian pagi. Kemudian salawat pada dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Ustaz Subhandi, nah kemarin saya dapat SMS dari Yayasan Abu Bakar untuk mengisi di sini dengan judul interaktif dengan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, kita ketahui, semua kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh kepada malaikat Jibril melalui perantaraan malaikat Jibril yang dengan membacanya itu kita dianggap ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, di sini berbeda dengan hadis Al-Qudsi, persamaannya sama-sama kalamullah. Namun di sana yang menjadi perbedaan adalah ibadah ketika kita membacanya. Ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Nah, ketika saya membaca tadi Bismillah, Bismillah merupakan kalamullah, firman Allah, maka saya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap huruf yang keluar dari lisan saya. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19 huruf. Nah, dari kata bismillah itu kita akan diberi ganjaran 19 pahala. Kemudian awal dari surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal sampai akhirnya. Sudah berapa huruf? Banyak. Ya benar, banyak. Maka sebanyak huruf yang keluar dari lisan kita, sebanyak itulah ganjaran pahala yang akan Allah berikan kepada
kepada pembacanya. Dan bukan hanya pembacanya, pendengarnya juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dibacakan oleh pembaca. Jadi, ikhwati fillah semuanya yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu juga mendapatkan pahala sama terhadap apa yang saya baca barusan. Berbeda dengan hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi ketika dibaca, saya contohkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, inni haramtu zulma fala tadzalamu. Itu tadi hadis Al-Qudsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Itu tadi firman Allah. Pak, Bu, itu tadi firman Allah, bukan? Firman Allah, sama-sama firman Allah. Hanya saja yang tadi, yang pertama sekali itu merupakan ayat dari Al-Quran. Sementara yang kedua tadi hadis Al-Qudsi. Kira-kira ketika kita membaca yang kedua itu dapat pahala tidak? Dapat tidak? Dapat juga. Ya. Satu, dapat karena kita sudah menghafalnya. Kedua, kesungguhan kita untuk mempelajari hadis. Dan situ kita akan mendapat pahala. Ya, dapat pahalanya bukan karena membaca per huruf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berbeda ketika kita membaca yas'alunaka 'anil anfal. Kalau pada yas'alunaka 'anil anfal, setiap hurufnya kita sudah mendapat pahala. Namun pada hadis Al-Qudsi itu kita diberi pahala karena mempelajarinya, sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya dan seterusnya. Itu tadi perbedaan antara kalamullah dan hadis Al-Qudsi. Perbedaannya pada ibadah ketika kita membacanya. Ketika membaca Al-Quran itu maka kita dianggap sudah beribadah. Kemudian kita juga ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Di antaranya keistimewaannya adalah bahwasanya Al-Quranul Karim itu terjamin keotentikannya. Kalau kita dengar, kita baca banyak di buku-bukunya, perhatikan dengan kitab-kitab yang ada. Bible. Begitu banyak kontradiksi yang terdapat dalam kitab Bible itu. Ya, kontradiksi sains, matematika. Saya pernah melihat video dari Dr. Zakir Naik. Di situ sangat terkagum dengan pengungkapan yang ada di situ. Begitu banyak kontradiksi yang ada dalam Bible itu sendiri. Nah, dalam sejarah kita ketahui bahwasanya dalam Bible didoktrin matahari itu mengelilingi bumi. Sementara Al-Quran menyatakan bahwasanya matahari itu berputar pada porosnya dan planet-planet inilah yang mengelilingi matahari. Gara-gara doktrin dalam Kristen tersebut, maka Galileo itu akhirnya ditangkap dan dibunuh karena menyalahi doktrin dari Kristen. Berbeda halnya dengan Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang menyalahi sains
Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kalau ada orang salah memahami Al-Quran karena pemahamannya yang dangkal, lantas mengatakan Al-Quran ini bertentangan, bisa. Terus apa bisa kita katakan Al-Quran salah? Tidak tentunya. Kalau ada orang memahami Al-Quran salah, bertentangan, berarti otaknya yang salah, akalnya yang salah. Al-Quran sudah terbukti tidak ada satupun ayat yang kontradiksi. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, Weda, Tripitaka, Bhagavad Gita, itu semua banyak hal-hal yang bertentangan dengan sains yang ada sekarang. Kenapa demikian? Ya, karena itu bukan wahyu dari Allah. Adapun wahyu dari Allah, semuanya sudah mengalami perubahan, sudah mengalami banyak di sana tahrif. Tapi tidak beda caranya. Pelencengan, banyak pelencengan. Sementara Al-Quran sudah dijaga. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Kalaulah seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan mendapatkan banyak pertentangan dalam Al-Quran tersebut. Nah, nyatanya sampai sekarang tidak didapatkan pertentangan dalam Al-Quran. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran itu juga mudah dihafal, sangat mudah dihafal. Al-Quran sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat. Adakah orang yang mengambil pelajaran daripadanya? Coba kita lihat kenyataan yang ada. Di dunia ini, kitab apa yang dihafal oleh pemeluknya? Kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran yang dihafal oleh pemeluknya. Bibel ada yang menghafalnya, pendetanya pun juga yang hafal. Weda ada yang menghafalnya, juga tidak ada. Begitu juga yang lain. Hanya Al-Quran yang di mana-mana kita lihat, mulai dari dunia Arab sampai non-Arab, itu pasti ada yang pasti di negara itu terdapat halaman Al-Quran, manusia-manusia di sana menghafal Al-Quran. Jadi hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab di dunia ini yang dihafal oleh pemeluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keasliannya melalui penghafal Al-Quran ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menjaga Al-Quran itu dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula lah yang menjaganya.
Nah, kemudian di antara keistimewaan Al-Quran juga adalah mengungkapkan hal-hal yang selama ini belum terungkap. Jadi ketika Al-Quran itu turun pada masa Rasulullah, di sana belum terungkap, belum tahu. Sahabat ketika itu, para tabi'in hanya mempercayainya saja. Namun hal itu terjadi. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kaum Romawi akan terkalahkan. Ketika itu belum terkalahkan karena saking kuatnya. Namun ketika pada masa Khalid bin Walid, maka kaum Romawi pun terkalahkan lewat perang Qadisiyah. Kemudian lagi Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Qamar bahwasanya bulan itu terbelah. Iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Dalam Al-Quran disebutkan kiamat telah dekat dan bulan pun telah terbelah. Pada masa itu, pada masa Rasulullah, banyak memang hadis-hadis yang menyatakan bulan itu memang terbelah. Namun kemudian hari para orientalis mengkritik hari ini tidak mungkin bulan terbelah. Bagaimana bulan bisa terbelah? Kemudian menyatu lagi. Tapi bersamaan jalannya waktu melalui penelitian yang ada, ternyata benarlah bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Di sana ada tanda-tanda garis-garis dan garis itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau hal itu bulannya memang terbelah. Barulah sains terakhir ini mengungkapkan bulan memang benar-benar terbelah. Jadi banyak kasus-kasus yang pada masa Rasulullah itu belum terjadi, namun terjadi belakangan. Itu membuktikan kebenaran dari Al-Quran itu tersendiri. Kemudian sudah semestinya kalau Al-Quran nyatalah kebenarannya, tentu kita wajib mengimaninya dan melaksanakan apa yang terdapat, apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana kira-kira? Bagaimana cara kita berinteraksi terhadap Al-Quran? Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, dengan banyak membacanya. Ya, walaupun kita tidak paham, maka tetap dibaca Al-Quran tersebut. Ada orang di umat Islam juga yang menyatakan Islam dia, tapi mengatakan apa? Untuk apa baca Al-Quran kalau nggak paham? Toh Al-Quran itu sebagai jalan hidayah petunjuk manusia. Nah, kalau membaca Al-Quran namun tidak paham, apa manfaat yang didapat? Ini ungkapan seperti ini keluar dari hijab seorang muslim. Ya, kebanyakan dari kalangan liberal. Nah, ini salah. Ini tidak benar. Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya lah satu kebaikan.
Saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, kira-kira alif ada artinya tidak? Tidak ada artinya. Lam hanya sekedar lam. Ada artinya? Tidak. Mim ada artinya? Tidak juga. Tetapi pembaca Al-Quran ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak hurufnya. Nah, ini membuktikan bahwasannya membaca Al-Quran walaupun tidak paham maka akan mendapat ganjarannya. Mendapat ganjaran sebanyak huruf itu. Oh Ustaz, gimana kalau membaca Al-Qurannya bersalahan, nanti berdosa pula, menyalahi makna? Tidak ya. Walaupun salah, maka akan mendapat pahala dari kesungguhannya untuk membaca Al-Quran. Tuh, makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap para pembacanya. Ya, jadi apa yang kita baca Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita, penolong pada kita ketika kita membutuhkan pertolongan pada hari kiamat. Makanya makin banyak kita membaca Al-Quran, makin banyak pahala yang kita peroleh, makin besar kesempatan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu. Kemudian interaksi dengan Al-Quran juga bisa kita dapatkan melalui belajar dan mengajarkan Al-Quran itu tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ya. Yang belajar dapat pahala Al-Quran, yang mengajarkannya selain mendapat pahala juga mendapat investasi akhirat. Bayangkan, ini Al-Quran yang kita bacakan satu huruf, alif, ba, ta, sa, jim, kepada anak-anak itu menjadi investasi tersendiri. Kita mendapat pahala, dan anak yang kita ajarkan Al-Quran, orang yang kita ajarkan Al-Quran, ketika dia menyebarkannya kepada orang lain, ketika dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka pahala itu juga akan terus mengalir kepada kita. Sampai ketika kita meninggal, maka pahalanya akan tetap mengalir. Makanya dalam hadis disebutkan, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu Al-Quran yang kita ajarkan itu akan menjadi ladang pahala. Walaupun kita sudah meninggal, sampai beribu-ribu tahun itu pahala akan mengalir kepada orang yang telah mengajarkannya. Kemudian kelebihannya juga Al-Quran, kita boleh iri hati terhadap orang yang diberi karunia Al-Quran. Beda halnya dengan hal-hal yang lain. Saya kasih contoh, rumah seseorang besar, kerja di departemen
sosial. Apa itu omani gede, mobilnya besar, cantik, paling kerjanya korupsi di departemen sosial. Banyak dana tak terduganya. Percuma, itu rumah besar paling cuma korupsi aja hasilnya. Nah, seperti ini bisa boleh? Gak boleh. Ini iri hati. Nah, tetapi iri hati pada Al-Quran boleh, bukan dengan cara supaya Al-Quran yang dia dapat, yang dia pahami, yang selama ini dia pelajari itu hilang dari ingatannya. Tetapi iri hati terhadap orang yang diberikan Al-Quran dengan cara kita ingin berangan-angan supaya kita juga diberi karunia seperti itu. Dalam hadis disebutkan la hasada illa fitna ini. Rajulun atahumahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada iri hati kecuali pada dua hal. Yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah karunia Al-Quran, kemudian ia pun membacanya, mengajarkannya siang dan malam. Nah, yang kedua adalah orang yang diberikan kepada Allah kelapangan rezeki, kemudian pun ia menginfakkannya siang atau malam fi sabilillah, di jalan Allah. Riwayat At-Tirmidzi. Nah, selain tadi banyak membaca, kemudian mengajarkannya, cara berikutnya juga bisa kita tempuh dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah memperbaiki bacaan kita. Dan memperbaiki bacaan kita supaya enak didengar. Kira-kira ini, ya baca. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Saya teringat di Mesir ada imam di satu masjid membaca Al-Qur'annya seperti membaca surat kabar koran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Itu dalam sholat dibaca. Kita biasanya kalau sudah imamnya orang itu yang akan naik sudah semangat, ya tidak ada usaha untuk memperbaikinya dengan sebaik mungkin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan suara yang bagus. Itu. Ya, orang Arab memang paham. Cuma ketika mentartil itu masih ada juga yang membaca Al-Quran dengan disamakan seperti membaca surat kabar orang dan sebagainya. Ya, jadi harus dengan tartil. Mana enak antara yang saya baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim. Tentu enak ya dengan tartil. Yang semua kita sepakat bahwasanya tartil itu lebih enak didengar. Nah, Rasulullah
sendiri bersabda dalam sabdanya, apa kata beliau? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidaklah termasuk golongan kami, golongan umatku, orang yang tidak membaca Al-Quran itu dengan guna. Maksud guna sini adalah dilakukan dengan bacaan tartil. Demikian. Kemudian kita juga berinteraksi Al-Quran juga dengan cara mendengarkan Al-Quran itu diam ketika ada Al-Quran dibacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu lahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Ya, walaupun kita tidak membaca, kita hanya mendengarkan saja, maka kita juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pembacanya. Jadi bukan hanya pembacanya saja yang mendapat pahala, pendengarnya juga mendapatkan pahala. Nah, jadi setiap ayat yang barusan saya bacakan itu bukan saya saja yang mendapatkan. Bapak Ibu sekalian ini juga mendapatkan pahala seperti apa yang saya dapatkan. Cukup dengan hanya mendengar. Kemudian juga bisa kita interaksi dengan Al-Quran dengan cara mengulang-ulang ayat-ayat yang itu memberi kesan mendalam. Saya biasanya kalau imam di SMPID itu kalau sudah mengenai ayat-ayat adab itu kadang bisa menangis. Lalu murid-murid saya bertanya, Ustaz, kok Ustaz baca Al-Qurannya lupa terus menangis? Saya tersenyum-senyum. Mereka kira membaca Al-Qurannya lupa kemudian menangis. Padahal, dan itu biasanya saya ulang-ulang. Ya, jadi fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang pada waktu itu diberikan kitab dari tangan kirinya, maka mereka pun berkata, ya alangkah kalau saya tidak mendapatkan kitab ini. Nah, biasanya seringkali saya kalau ada ayat-ayat azab itu saya ulang, berhenti, terkadang menangis, sehingga ada sebagian murid-murid saya bertanya, kok bacanya kalau lupa itu menangis? Gitu. Padahal itu pengulangan Al-Quran terhadap ayat-ayat yang mempunyai kesan dalam hati kita. Nah, ini mungkin hanya bisa dilakukan pada mereka-mereka yang paham terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Kemudian juga interaksi dengan Al-Quran bisa dilakukan dengan menghafalnya. Sungguh luar biasa orang yang menghafal Al-Quran ya. Orang yang menghafal Al-Quran ini merupakan keluarga Allah. Pernah dengar keluarga Allah? Pernah dengar? Nah, kalau belum pernah dengar, sekarang saya perdengarkan. Dalam hadis disebutkan, An-Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala ahlil bin nas. Faqalu ya Rasulullah
Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari umat manusia ini. Lantas para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah keluarga Allah itu? Rasulullah pun menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itulah ahlul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkan isi kandungannya. Mereka itulah keluarga Allah. Nah, kemudian juga interaksi dengan Al-Quran bisa kita lakukan juga dengan cara mentadaburinya. Nah, ini mungkin banyak sekarang Al-Quran terjemah dan tafsir kita bisa mentadaburinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha." Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang dan itu bisa kalian lihatkan. Kalau kita tadabburi ayat ini, sungguh keimanan kita akan bertambah, kita akan terkagum-kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana seekor unta itu diciptakan? Ayat ini memancing kita untuk berpikir, untuk mentadabburinya. Emangnya ada apa dalam unta itu sampai kita disuruh untuk memperhatikannya? Ini hanyalah sekedar sentilan, bukan hanya unta saja, tetapi ayat-ayat yang lain, ayat kauniyah atau selain kauniyah itu juga harus kita perhatikan, kita tadabburinya. Niscaya kita akan bertambah keimanan kita, kekaguman kita, dan akan banyak hal-hal yang kita ambil manfaat. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Ini kalau lanjut bisa saya lanjut terus. Oke, ya. Kita cukup sampai sini aja ya. Yang dapat saya ringkaskan dari kajian kita berhubung waktu, saya ringkaskan tadi ya. Jadi yang pertama, Al-Quran itu merupakan kalamullah, berbeda dengan hadis qudsi yang juga kalamullah. Perbedaannya adalah ketika kita membacanya itu dianggap ibadah. Setiap huruf yang dibaca kita akan diberi pahala dari huruf itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kekhususan Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang terjamin keasliannya, keautentikannya. Kekhususan yang kedua adalah tidak adanya dalam Al-Quran itu pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian kekhususan Al-Quran juga mudah dihafal. Dan kemudian lagi kekhususan Al-Quran itu mengungkapkan hal-hal yang pada masa Rasulullah, pada masa diturunkannya Al-Quran itu belum terjadi. Itu kekhususannya. Kemudian bagaimana kita cara berinteraksi dengan Al-Quran? Caranya banyak. Ya, yang pertama bisa dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua bisa dengan cara mengajarkan dan mengamalkannya. Kemudian dengan cara memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
kemudian dengan cara diam dan mendengarkan ketika Al-Quran itu dibacakan, dan berikutnya dengan cara menghafalkannya, dan terakhir dengan cara mentadabburi Al-Quran. Niscaya hidup kita akan terasa indah di bawah naungan Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.